Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 2 persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat part 3. Ini adalah materi pertemuan ke-8 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP hari ini, Sabtu 4 September 2021. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, tryout TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Oke, terima kasih. Menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Dalam menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat PK, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, C bilangan real dan A tidak sama dengan 0, penyelesaiannya dapat ditentukan dengan memfaktorkan atau dicari dua bilangan dengan hasil kali dan jumlah tertentu. Nah, kedua bilangan tersebut, X1 dan X2, merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, kita anggap atau kita bagi dengan A. Semua kita bagi dengan A. Berarti X kuadrat ditambah B per A X ditambah C per A sama dengan 0. Itu kita anggap sebagai persamaan 1. Kemudian persamaan kuadrat dengan akar-akar X1 dan X2 adalah X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan jadi X kuadrat dikurangi X1X dikurangi X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan jadi X kuadrat dikurangi dengan X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Itu kita anggap sebagai persamaan kedua. Nah, dengan membandingkan persamaan 1 dan persamaan 2, kita peroleh yang pertama, jumlah akar-akarnya itu akan sama dengan X1 ditambah X2 itu akan sama dengan min B per A. Oke? Kemudian yang kedua, hasil kali akar-akarnya itu akan sama dengan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, dari rumus tersebut diperoleh rumus-rumus hubungan akar-akar yang lain sebagai berikut. Yang pertama, X1 kuadrat dikali X2 ditambah X1 dikali X2 kuadrat itu akan sama dengan X1 X2 dikali X1 ditambah X2 atau hasil kali akar-akarnya dikali dengan jumlah akar-akarnya. Oke. Kemudian yang kedua, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Itu akan sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 2X1 X2. Atau jumlah akar-akarnya dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 2 kali hasil kali akar-akarnya. Oke, kemudian yang ketiga, seper X1 ditambah seper X2 itu sama dengan X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Atau jumlah akar-akarnya dibagi dengan hasil kali akar-akarnya. Oke, kemudian yang keempat, X1 dibagi X2 ditambah X2 dibagi X1 itu akan sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per X1 dikali X2. Lebih jelasnya ke X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi dengan 2X1 X2 per X1 X2. Artinya jumlah
jumlah akar-akarnya dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 2 kali hasil kali akar-akarnya, kemudian dibagi dengan hasil kali akar-akarnya. Oke? Contoh soalnya. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 8x dikurangi 10 sama dengan 0. Tentukan nilai A. Jumlah akar-akarnya x1 ditambah x2. B. Hasil kali akar-akarnya x1 dikali x2. C. x1 kuadrat x2 ditambah x1 x2 kuadrat. D. x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. E. 1/x1 ditambah 1/x2. Kemudian yang F, x1 per x2 ditambah x2 per x1. Oke, pembahasannya. Dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 8x dikurangi 10 sama dengan 0, itu diperoleh nilai A sama dengan 2, kemudian B sama dengan 8, dan C sama dengan negatif 10. Kemudian kita poin A. Jumlah akar-akarnya itu akan sama dengan x1 ditambah x2 sama dengan negatif B per A. Sama dengan negatif B-nya tadi 8, A-nya 2. Berarti negatif 8 per 2 sama dengan negatif 4. Kemudian yang poin B, hasil kali akar-akarnya sama dengan x1 kali x2 sama dengan C per A, itu akan sama dengan negatif 10 karena C-nya negatif 10 per A per A2 berarti negatif 5. Kemudian poin C, x1 kuadrat x2 ditambah x1 x2 kuadrat itu sama dengan x1 kali x2 dikali dengan x1 ditambah x2. x1 kali x2 tadi kita punya negatif 5. Kemudian x1 ditambah x2 kita tadi punya negatif 4. Jadi negatif 5 dikali negatif 4 sama dengan 20. Min plus. Ingat ya, min plus. Kemudian poin D, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan x1 ditambah x2 dikuadratkan dikurangi dengan 2x1 x2. Nah, x1 ditambah x2 tadi kita punya negatif 4, berarti negatif 4 dikuadratkan, kemudian dikurangi 2 dikali. x1 dikali x2 kita tadi punya negatif 5, berarti negatif 2 dikali dengan negatif 5. Nah, sama dengan negatif 4 dikuadratkan itu ada 16, kemudian ditambah dengan 10. Kenapa 10? Min plus. Kemudian 16 ditambah 10 sama dengan 26. Oke, poin E, 1/x1 ditambah 1/x2 sama dengan x1 ditambah x2 per x1 dikali x2. Sama dengan tadi jumlahnya berarti negatif 5, kemudian yang hasil kali negatif 4, berarti negatif 5 dibagi negatif 4 sama dengan 5/4. Lagi-lagi dengan min plus. Nah, kemudian poin yang F, x1 per x2 ditambah x2 per x1 akan sama dengan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat dibagi x1 kali x2. Kan sama dengan x1 ditambah x2 dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 2x1 x2 per x1 x2. Jumlah berarti negatif 4 dikuadratkan, kemudian dikurangi 2, dan x1 x2 itu negatif 5 per x1 x2 negatif 5. Berarti negatif 4 dikuadratkan sama dengan 16, negatif 2 kali negatif 5 sama dengan plus 10, kemudian per negatif 5. Jadi 26 dikurangi, dibagi negatif 5 sama dengan negatif 26 per 5. Oke, menentukan persamaan kuadrat. Nah, dalam minggu lalu kita adalah dari persamaan kuadrat mencari akar-akarnya, tetapi sekarang adalah menentukan persamaan kuadrat dari yang diketahui akar-akarnya, kebalikannya. Nah, untuk menentukan persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya, x1 dan x2 dapat dituliskan dengan x dikurangi x1 dikali dengan x dikurangi x2 sama dengan 0. Itu kalau dijabarkan jadi x kuadrat dikurangi x1x dikurangi x2x ditambah x1 x2 sama dengan 0. Kemudian jika disederhanakan x kuadrat dikurangi
X1 ditambah X2 kali X ditambah X1, X2 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya, dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Dengan X1 ditambah X2 itu adalah jumlah akar-akarnya dengan rumus min B per A, dan X1 kali X2 itu adalah hasil kali akar-akarnya sama dengan C per A. Oke, untuk mempermudah pemahaman kalian, kita sediakan contoh soal. Tentukan persamaan kuadrat dengan akar-akar sebagai berikut. Poin A, negatif 9 dan 12, dan poin B, 10 dan negatif 27. Kita jawab yang poin A. Negatif 9 kita anggap sebagai X1 dan dan 12 kita anggap sebagai X2. Jadi jumlah akar-akar berarti X1 ditambah X2 sama dengan negatif 9 ditambah 12 sama dengan 3. Kemudian hasil kali akar-akar X1 dikali X2 sama dengan negatif 9 kali 12 sama dengan negatif 108. Maka persamaan kuadratnya adalah, rumusnya dulu ditulis, X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Kita substitusikan jika yang ditambah adalah 3 dan yang dikali adalah negatif 108. Berarti X kuadrat dikurangi 3X ditambah negatif 108 sama dengan 0. Artinya X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 108 sama dengan 0. Oke. Kemudian yang poin B, jadi yang 10 kita anggap X1 dan yang negatif 27 sama dengan X2. Kemudian jumlah akar-akarnya adalah X1 ditambah X2 sama dengan 10 ditambah negatif 27 akan sama dengan negatif 17. Kemudian hasil kalinya berarti X1 kali X2 sama dengan 10 kali negatif 27 sama dengan negatif 270. Oke. Persamaan kuadratnya, tulis rumusnya dulu. X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurangi negatif 17X ditambah negatif 270 sama dengan 0. Artinya, X kuadrat ditambah 17X dikurangi 270 sama dengan 0. Oke, paham? Kemudian yang B, menentukan persamaan kuadrat baru atau PKB yang diketahui akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar persamaan kuadrat lain. Contoh soal nomor 1-nya, diketahui persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurangi 14X ditambah 20 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Kemudian tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 4 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Oke, kita coba pembahasannya. Dari persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurangi 14X ditambah 20 sama dengan 0, kita akan peroleh nilai A sama dengan 3, B sama dengan negatif 14, dan C-nya sama dengan 20. Oke. Jumlah akar-akarnya berarti alfa ditambah beta akan sama dengan negatif B per A. Oke. Sama dengan negatif B-nya negatif 14, A-nya 3, berarti negatif 14 per 3. Min plus, berarti 14 per 3. Oke. Kemudian hasil kali akar-akarnya berarti alfa kali beta sama dengan C per A. C-nya 20, A-nya 3, berarti 20 per 3. Nah, akar-akar persamaan kuadrat baru atau PKB adalah X1 sama dengan 4 lebihnya, berarti alfa ditambah 4, dan X2 sama dengan beta ditambah 4. Oke, 4 lebihnya. Nah, berarti jumlah akar-akar PKB-nya atau persamaan kuadrat barunya berarti X1 ditambah X2. Nah, X1-nya kita ganti alfa ditambah 4 dan X2-nya kita ganti dengan beta ditambah 4. Nah, akan sama dengan alfa ditambah beta sama dengan ditambah 8. 8 dari 4 ditambah 4. Nah, alfa ditambah beta tadi kita punya 14 per 3 ditambah 8. Nah, kita samakan penyebut.
Yang 8 kita ubah menjadi 24/3. Nah, baru 14/3 ditambah 24/3 akan sama dengan 38/3. Biarkan seperti itu. Nah, kemudian hasil kali akar-akar PKB-nya itu adalah X1 kali X2. X1 kita ganti alfa ditambah 4, dan X2-nya kita ganti dengan beta ditambah 4. Artinya, alfa dikali beta, kemudian alfa dikali, 4 dikali alfa ditambah beta, kemudian ditambah dengan 4 kali 4, 16. Yang alfa kali beta kita ganti dengan 20/3, kemudian ditambah 4, kemudian alfa ditambah beta kita ganti dengan 14/3. Baru ditambah 16. Nah, kita samakan penyebut dulu. Penyebutnya adalah 3. Jadi 20/3, kemudian ditambah dengan 4 kali 14 itu 56/3, kemudian yang 16 itu 48/3. Jadi 20/3 ditambah 56/3 ditambah 48/3 sama dengan 124/3. Biarkan seperti itu. Maka persamaan kuadrat barunya atau PKB-nya adalah X1 X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurangi yang ditambah tadi berarti 38/3 X. Kemudian ditambah dengan yang dikali berarti 124/3 sama dengan 0. Nah, untuk mempercantik persamaan kuadratnya kita kalikan dengan 3. Ruas kanan dan ruas kiri dikali semuanya dengan 3. Berarti 3x kuadrat dikurangi 38x ditambah 124 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 4 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 14x ditambah 20 sama dengan 0 itu adalah 3x kuadrat dikurangi 38x ditambah 124 sama dengan 0. Oke, paham? Kemudian contoh soal yang kedua, ini kebalikannya sama dengan yang contoh soal pertama. Diketahui persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 15x dikurangi 18 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nah, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 6 kurangnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Yang contoh 1, 4 lebihnya, kemudian yang contoh 2, 6 kurangnya. Oke, perhatikan perbedaannya di mana. Oke, pembahasannya, persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 15x dikurangi 18 sama dengan 0, itu akan diperoleh nilai A sama dengan 4, B sama dengan 15, dan C-nya negatif 18. Oke, kemudian jumlah akar-akarnya berarti alfa ditambah beta, itu sama dengan negatif B per A. Berarti sama dengan negatif B-nya 15 per A-nya 4. Berarti negatif 15 per 4. Kemudian hasil kali akar-akarnya itu adalah alfa dikali beta. Itu artinya C per A. C-nya tadi negatif 18 per A, A-nya 4. Berarti negatif 18 per 4. Nah, biarkan seperti itu dulu. Kemudian akar-akar persamaan kuadrat baru adalah X1 sama dengan 6 dikurangi 6, alfa dikurangi 6, dan X2 sama dengan beta dikurangi 6. Karena di sini adalah 6 kurangnya dari. Oke, itu perbedaannya. Jumlah akar-akar PKB-nya adalah X1 ditambah X2 sama dengan X1-nya kita ganti dengan alfa dikurangi 6 dan X2-nya kita ganti dengan beta dikurangi 6. Itu artinya alfa ditambah beta dikurangi dengan 12. Kemudian alfa ditambah beta tadi negatif 15 per 4. Dikurangi 12. Nah, 12-nya kita samakan penyebut per 4. Jadi negatif 15 per 4 dikurangi 48 per 4 sama dengan negatif 63 per 4. Oke. Kemudian hasil kali akar-akar PKB-nya X1, X2 itu adalah X1-nya kita ganti dengan A alfa dikurangi 6, X2-nya diganti dengan beta dikurangi 6 sama dengan alfa kali beta dikurangi 6 kali
alfa ditambah beta ditambah 36. 36 dari negatif 6 dikali negatif 6. Min plus. Oke. Kemudian alfa kali beta tadi kita punya negatif 18/4 dan negatif 6. Kemudian alfa ditambah beta kita punya negatif 15/4 dan ditambah dengan 36. Baru kita samakan penyebut semuanya per 4. Jadi negatif 18/4 ditambah 90/4 itu 90 dari negatif 6 dikali negatif 15. Kemudian yang 144/4 itu dari 36 dikali 4 itu adalah 144/4. Baru kemudian negatif 18 ditambah 90 ditambah 144 akan sama dengan 216/4. Biarkan seperti itu. Nah, baru kita akan masuk ke persamaan kuadrat barunya adalah rumusnya X kuadrat dikurangi dengan X1 ditambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi dengan, kalau jumlah berarti tadi dapat negatif 63/4 X, kemudian yang dikali kita dapat 216/4 sama dengan 0. Nah, untuk mempercantik persamaannya, kita kalikan semuanya dengan 4. Berarti X kuadrat jadi 4X kuadrat, yang tadinya 63/4 jadi 63, kemudian yang tadinya 216/4 jadi 216, sama dengan 0. Oke, jadi persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 6 kurangnya dari persamaan awal itu adalah 4X kuadrat ditambah 63X ditambah 216 sama dengan 0. Oke, paham? Nah, di sini ada aplikasi persamaan kuadrat dalam masalah kehidupan nyata. Contoh soal nomor 1. Diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang 7 cm lebih panjang dari lebarnya. Oke. 7 cm lebih panjang dari lebarnya. Nah, jika diketahui luas persegi panjang tersebut adalah 140 cm persegi, nah tentukan keliling persegi panjang tersebut. Oke, perhatikan pembahasannya. Panjang kita singkat dengan P sama dengan L ditambah 7, karena di sini tadi diketahui 7 cm lebih panjang dari lebarnya. Nah, oke. Kemudian lebar kita singkat dengan L. Nah, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kita ganti P-nya dengan L ditambah 7. L-nya tetap. Berarti L kali L jadi L kuadrat. Kemudian ditambah dengan 7 kali L berarti ditambah 7L. Sama dengan yang kita ketahui adalah 140 cm persegi. Kemudian persamaan kuadrat yang L kuadrat ditambah 7L dikurangi 140 sama dengan 0, kita cari faktornya dengan cara memfaktorkan. Itu yang lebih ringkas, tapi kalian juga boleh dengan cara melengkapkan kuadrat boleh dan dengan cara rumus ABC atau rumus kuadratik juga boleh, silahkan. Kalau di sini Ibu pakai yang memfaktorkan biar lebih ringkas. Jadi cari dua bilangan jika ditambah ada positif 7, jika dikali ada negatif 140. Itu kita dapat positif 15 dan negatif 8. Jadi L ditambah 15 sama dengan 0, berarti L-nya negatif 15, itu adalah PRGT. Di kiri positif, pindah ke kanan jadi negatif. Kemudian yang kedua, L dikurangi 8 sama dengan 0, berarti L-nya sama dengan 8. Oke? Nah, L sama dengan negatif 15 itu tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena tidak ada ukuran panjang yang negatif. Oke? Nah, baru yang L sama dengan 8 itu yang memenuhi syarat. Jadi yang diperoleh P sama dengan L ditambah 7 sama dengan 8 ditambah 7 sama dengan 15 cm. Nah, jadi keliling persegi panjangnya adalah rumusnya 2P ditambah 2L atau boleh diringkas 2 dikali P ditambah L akan sama dengan 2 dikali 15 ditambah 8 sama dengan 2 dikali 23 sama dengan 46 cm. Oke, paham? Oke, kita sampai ke LKPD 7. Ini adalah
untuk mengetahui atau mengukur pemahaman kalian dalam materi persamaan kuadrat 43. Oke, coba perhatikan soal yang nomor 1. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 19x dikurangi 25 sama dengan 0. Tentukan nilai A. Jumlah akar-akarnya berarti x1 ditambah x2. B. Hasil kali akar-akarnya berarti x1 dikali x2. C. x1 kuadrat kali x2 ditambah x1 x2 kuadrat. Kemudian yang D. x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Poin E. 1/x1 ditambah 1/x2. Dan poin F. x1 per x2 ditambah x2 per x1. Oke, sudah ada contoh yang ada di depan. Soal nomor 2 dan 3. Nomor 2, tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya sebagai berikut. A. 14 dan negatif 22. B. Negatif 18 dan 32. Kemudian yang soal ketiga, diketahui persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurangi 19x ditambah 23 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nah, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 8 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Oke, contohnya tadi sudah ada, silahkan dipahami. Kemudian soal yang nomor 4 dan 5, soal nomor 4. Diketahui persamaan kuadrat 5x kuadrat dikurangi 18x ditambah 21 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Kemudian tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 10 kurangnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. 10 kurangnya. Tadi contohnya sudah ada, silahkan pahami dengan melihat contohnya. Kemudian soal yang nomor 5 atau soal yang terakhir. Kebun Pak Satria berbentuk persegi panjang dengan panjang 7 cm lebih panjang dari lebarnya. 7 cm lebih panjang dari lebarnya. Nah, jika luas persegi panjang tersebut adalah 450 cm persegi, tentukanlah keliling persegi panjang tersebut. Oke, ini seperti contoh yang tadi ya, silahkan dicoba. Kerjakan LKPD 7, persamaan kuadrat 43, tulis jawaban kalian di kertas folio dengan cara penyelesaiannya, dan kumpulkan langsung di sekolah. Kumpulkan langsung di sekolah untuk besok hari Senin, tanggal 6 September 2021, saat jadwal tatap muka terbatas matematika. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua dan jangan lupa supportnya dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.